good evening, kenalin aku Devi. Sekarang aku ngetik videonya pakai kamera HP, jadi aku nggak tahu nih ngelihatnya harus kemana biar fokus bagus. Jadi di sini aku mau kenalin aku sebagai mahasiswa Universitas Terbuka yang lagi on the way mau kelulusan. Namun karena wabah COVID yang lagi menyerang, jadi wisudanya ditunda. But di sini aku mau sharing pengalaman aku selama 4 tahun kuliah di UT. Jadi aku itu pertama kuliah itu tahun 2015 akhir. Ya 2015 akhir. Waktu itu kan aku kerja dulu. Habis itu ada niat untuk kuliah. Jadinya karena kerjanya full time dari hari Senin sampai hari Sabtu, jadi aku milih buat kuliah di UT karena UT kuliahnya fleksibel dan bisa kuliah di mana aja dan kapan aja. Dalam artian kita itu kuliahnya by website kayak sekarang. Maksudnya sekarang kan semua mahasiswa karena wabah COVID kalian harus kuliah online ya. Nah sama seperti itu kita di UT itu seperti itu. Jadi ada sebuah website namanya e-learning.ut.ac.id. Di sana ada forum bagi kita mahasiswa dan dosen untuk saling berkomunikasi, berdiskusi mengenai materi kuliah yang kita ambil. Jadi di sini aku itu ngambil S1 manajemen ekonomi, itu ngambilnya jenis yang non FIPAS. Jadi ada dua jenis, FIPAS sama non FIPAS. Yang FIPAS itu sudah terpaket-paketkan per semester itu. Aku ngambilnya yang FIPAS. Iya, sorry. Aku ngambilnya yang FIPAS, aduh udah lama. Jadinya udah terpaket-paketkan tiap semester aku ngambil mata kuliah, semester depan aku ngambil mata kuliah. Jadinya nggak bisa nambah mata kuliah. Misalkan kita mau cepet lulus 3,5 tahun, jadinya mata kuliahnya nambah deh. Karena FIPAS jadinya nggak bisa. Kalau non FIPAS baru bisa. Oke, semester 1 itu aku lalui dengan kuliah online plus ikut kuliah tatap muka. Ada TTM namanya setiap hari Minggu. Hari Minggu kan aku free tuh. Nah aku ambil satu mata kuliah TTM, kalau nggak salah waktu itu manajemen keuangan, karena tentang menghitung. Jadi rasanya nggak bisa hanya lewat website aja, mau belajar langsung ketemu sama tutornya, sama teman-teman. Nah nilainya waktu ujian itu cukup bagus, nggak sampai 3 karena permulaan, tapi setidaknya tidak ada nilai D atau nilai E, karena kalau ada sampai nilai E itu syarat lulusannya udah nggak bisa terpenuhi. Nah semester selanjutnya 2, 3, 4 dan sebagainya sampai 8 itu aku tetap ambil TTM setiap hari Minggu, cuma satu mata kuliah, karena kalau ambil semua bayarnya juga lumayan. Tapi kalau kalian mau ambil semuanya itu lebih bagus, jadi kalian bisa lebih memahami materi yang ada. Dan karena keterbatasan waktu juga sih, mengingat TTM-nya juga diadakan Minggu dan Sabtu, sedangkan aku kan kerja di hari Sabtunya. Maaf ya nih, rada canggung buat videonya. Oke. Jadi pengalaman aku selama kuliah di UT, aku tuh pernah ikut lomba karir UT itu tahun 2016 kalau nggak salah, yang diadakan se-UT yang ada di Indonesia atau mahasiswa UT. Jadi waktu itu aku ngambil tema tentang pembangunan ekonomi di Bali. Sambung ya karena tadi ada noise. Jadi aku tadi lomba ya. Jadi aku lomba itu aku ambil tema tentang pembangunan ekonomi yang ada permasalahannya di Bali. Itu mengenai social entrepreneurship. Iya, kayaknya gitu. Ya pokoknya itu aku buat dengan sepenuh hati selama sebulan deh kalau nggak salah ya, maklum. Karena isi kerja, kemudian juga ngumpulin tugas dan sebagainya. Nah, hasil aku dapat nomor 3 kalau nggak salah, bener
waktu itu dapat uang sekitar 1 juta. Lumayan ya, niatnya itu mau buat uangnya itu mau buat bayar SPP tiap bulan, itu bayarnya sekitar 1,3 deh ya aslinya ya. Jadi namun karena satu lain hal jadinya itu kepake untuk hal yang lain yang lebih penting. Nah, ngomong-ngomong tentang sistem perkuliahannya, jadi di sana itu kita kuliah ada pertemuan setiap minggu ya, selama satu bulan, 8 kali pertemuan intinya. Satu semester tuh 8 kali pertemuan. Satu pertemuan itu 1 minggu. Jadi setiap minggu itu ada yang namanya diskusi. Kemudian minggu ketiga, 5 dan 7 itu ada diskusi plus tugas. Nah, jadi aku kan kuliah online tuh, jadinya minggu pertama aku dapat diskusi misalkan tentang perkenalan, kalian kenal satu sama lain sama tutornya, sama teman-teman. Minggu kedua diisi dengan pembahasan materi, kita diskusi tentang materi. Di sana harus aktif yang namanya ikut bertanya, menjawab dan sebagainya, karena di sana bakal diambil nilainya, dan itulah yang nanti bakal nambah nilai kalian waktu ujian seperti itu. Kemudian minggu ketiga dosen bakal ngasih kita tugas 5 mata kuliah itu, misalkan satu semester ngambil 5 mata kuliah, itu bakal ada tugas-tugas plus diskusi yang menurut aku demi kesempurnaan, meski tidak ada yang sempurna, jadi harus terpenuhi semua. Dan saranku deadline-nya jangan sampai lewat hari Sabtu lah ya, karena terkadang kalau hari Sabtu diskusinya udah berakhir mungkin, tapi ya mending jangan sampai lewat hari Sabtu, apalagi ngumpul tugas. Jadi kan semakin cepat tugas dikumpul, semakin cepat dosen buat menilai tugas kalian. Hal yang paling aku suka adalah di saat tugasnya dinilai sama dosen, waktu dosen ngasih catatan tentang hasil tugas kita. Aduh, itu ya walaupun kita tidak face to face, tapi dalam jaringan, itu bangganya terasa. Nah, kemudian nanti pas semester 7 kalian itu harus ngumpul yang namanya karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu bisa 2 jenis, satu yang riset, satu yang berdasarkan teori. Kemarin itu aku berdasarkan teori tentang pelayanan prima di rumah sakit karena aku kerja di sana. Nah, kemudian usahakan jangan plagiasi dalam artian copy paste di internet biar cepet, atau enggak ganti nama aja deh biar cepet. Jangan deh, daripada ngulang lagi kan. Ya, tipsnya adalah kalau kalian mau ambil sumber dimanapun itu cantumin itu dari mana, plus dikasih di daftar pustakanya sumbernya itu dari mana, jadinya jelas dan tidak plagiasi, tidak ya, yang namanya plagiat kan nggak enak ya, capnya buruk. Nah, kemudian di semester 7 juga itu ngumpulin karya ya, semester 7. Di semester 7 juga di akhirnya itu ada ujian yang namanya TAP. Ya, ujian TAP yaitu ujian akhir lah. Itu ujiannya tulis. Ada yang komen di belakang. Jadi itu ujiannya tulis, itu ngambilnya misalkan aku manajemen ekonomi, jadi yang diujiankan tulis tuh seperti manajemen keuangan, kemudian apa ya, intinya mata kuliah yang diujiankan. Nah, tips dari aku adalah karena sistemnya adalah open books, jadi kalian bisa lihat buku, beda sama ujian yang lainnya. Di sana sebelum kalian ujian harus tahu materi yang dipelajari di dalam buku tersebut, dalam artian kasihlah notes, catatan di catatan kertas itu bukunya, bab ini ada di sini, kemudian kasih catatan lagi kayak postcard itu, bab ini membahas materi ini. Jadi pas ujian, oh ini ada soal tentang gini, tinggal buka bukunya tanpa kalian ya, efisiensi waktu. Nah, itu soalnya beranak itu sekitar 5, tapi beranak itu benar. Untuk manajemen keuangan tentunya ada soal menghitung misalkan tentang rasio, kemarin tentang profitabilitas, kemudian ya intinya itu sudah beberapa bulan yang lalu, jadi saya agak sedikit lupa.
Intinya tanyakan coba sama satu tingkat di atas kalian yang sebelumnya sudah ujian TAT. Mereka itu ujiannya jenis soalnya kayak gimana. Siapa tahu mereka ingat, karena siapa tahu 11 12 soalnya untuk soal setelah itu. Astungkare hasil nilai ujian TAP-nya itu A, Y. Kemudian karirnya juga A, Y. Nah, aku lulus itu kalau nggak salah, jika aku benar menghitung, dengan IPK 3,1 apa 3,3. Intinya nggak sampai 3,5 tapi sudah mencapai 3. Jadinya nanti kalau mau daftar beasiswa apa aja itu setidaknya bisa terjamin meski tidak dari IPK. Oke. Kemudian di semester 8 ada ujian lagi. Iya, ada ujian, ada beberapa mata kuliah yang waktu itu belum terambil, jadi sekitar 5 mata kuliah. Itu karena udah terbiasa dari semester 1, 2, 3 ngepur sama diskusi, tugas dan lain sebagainya, jadi ya aku sebenarnya enjoy aja. Misalkan pagi sampai sore aku kuliah, aku kerja, jadi malamnya aku belajar buat isi tugas. Hari Minggu biasanya tugasnya udah keluar, atau nggak hari Senin ya aku rangkum tuh semua 5 mata kuliah, misalkan 7 mata kuliah yang diambil, tugasnya apa aja, kemudian diskusinya apa aja, kemudian dicentreng kalau udah gini. Ingat disubmit dengan benar, isikan identitas dengan benar agar dosennya juga bisa menilai dengan baik. Nah, apalagi ya informasinya. Nah, nanti kayaknya kelulusannya itu aku di Denpasar. Jadi aku kan stay di Bali, jadi pusatnya itu ada di Denpasar, jadi kelulusannya mungkin bisa di Denpasar aku ambil. Kalau mau lebih cepat katanya sih harus di Jakarta, cuman ya biaya dan situasi saat ini kita tunggu saja kapan. Setidaknya kalau aku mau menggunakan hal yang lain, dalam artian mau daftar apa, itu bisa menggunakan surat keterangan lulus dulu. Itu aja sih pengalamanku. Bagus karena ini fleksibel. Intinya kalian juga, oh ya, satu manfaat yang aku dapat adalah aku kuliah tentang manajemen ekonomi. Aku kerja di instansi pemerintah yang mana itu juga memerlukan yang namanya manajemen. Jadi aku sembari kerja juga melihat-lihat materi yang aku pelajari dengan hal yang aku kerjakan, dengan pimpinan yang diajarkan, ya setidaknya match lah ya. Maaf ya videonya mungkin kurang gimana. Kalau kalian ada pertanyaan boleh tanyakan di bawah di komentar. Ini pertama kali aku juga nggak bisa ngedit banyak, mungkin nanti videonya sederhana sekali. Semoga suaranya kedengeran dengan baik ya, karena ini aku pakai kamera handphone. Oke, see you. Semoga tetap sehat selalu dimanapun kalian berada. Dadah.